Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali hadir menemani pagi Anda dengan menyajikan berbagai informasi dari Sumatera bagian selatan. Bersama saya Anggi Pradita, berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, Menteri SDM melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Muba, tepatnya di Desa Bandarjaya, Dusun Sungai Putih, Kecamatan Keluang, untuk melakukan penyambungan listrik secara langsung ke rumah warga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia bersama Dirut PLN Darmawan Prasojo melakukan peninjauan langsung program listrik desa di Desa Banjarjaya, Dusun Sungai Putih, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis 16 Oktober 2025. Untuk program listrik masuk desa, Menteri SDM menargetkan akan terampung di tahun 2029 hingga 2030. Sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo nantinya, pada tahun 2030, semua listrik yang ada di seluruh pelosok desa di Indonesia akan terpasang. Saat ini secara nasional ada sebanyak 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum ada listriknya. Dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat ke masyarakat dan memberikan bantuan langsung penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk dapat mengaliri listrik di 65 rumah warga, PLN harus memasang tiang listrik sepanjang 4 km. Tentu dari hal bisnis ini sangatlah tidak menguntungkan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa ini bukti nyata negara hadir untuk rakyat. Sebagai negara yang telah merdeka 80 tahun, Presiden mengharapkan agar semua masyarakat di Indonesia dapat perlakuan yang sama akan pemanfaatan energi listrik sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diketahui ada 3 hal yang sangat penting dalam kunjungan Menteri SDM ke Kabupaten Muba. Pertama, melakukan tinjauan langsung harga, stok, dan ukuran LPG. Kedua, meninjau secara langsung sumur-sumur minyak warga yang nantinya akan diakomodir oleh pemerintah. Dan yang ketiga, melakukan peninjauan program listrik desa dengan menyalakan listrik langsung ke rumah warga. Kami melakukan di Kementerian SDM itu kan ada program listrik desa. Target Bapak Presiden Prabowo 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Menteri Agus menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Kemenimipas. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang pada Senin pagi 13 Oktober 2025. Menteri Agus didampingi oleh PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi, Staf Khusus Menteri Bidang Isu-Isu Strategis Kemenimipas Heru Dwi Pratondo, Kepala Biro Umum Agung Ari Wibawa serta sejumlah pimpinan tinggi lainnya. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Sumatera Selatan, Guntur Sahat Hamonangan, bersama Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Hairil Mirza. Tadi kita sudah mendengarkan laporan Pak Kepala Kadin bahwa pendapatan negara bukan pajak yang ditargetkan sudah over 222%. Artinya bahwa ini permintaan pelayanan dokumen keimigrasian di wilayah Palembang ini luar biasa besar. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Kakanwil untuk merencanakan pengembangan atau lebih mendekatkan pelayanan kita khususnya di keimigrasian pada masyarakat, sehingga kita bersyukur semua yang bertugas di sini, alhamdulillah kami bangga dan iman Allah nih kan. Mudah-mudahan juga pelayanan tadi sudah langsung Pak Menteri langsung masyarakat menyampaikan. Tapi alhamdulillah masyarakat hal positif semuanya, pelayanan baik, ruangan baik, bagus semuanya. Mudah-mudahan juga mohon juga teman-teman semuanya agar menyampaikan kepada masyarakat luas tentang pelayanan imigrasi. Dalam kesempatan ini, Agus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Untuk memastikan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG selalu segar dan aman dikonsumsi, Dapur 1 Putri Gunung Jaya Sejahtera yang berlokasi di Kampung Serdang, Kecamatan Muara II, Oku Selatan, menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih ketat bagi seluruh tenaga dapurnya.
Setiap hari seluruh pegawai wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan penutup rambut saat mengolah makanan. Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pemilihan bahan segar di pasar hingga proses pengemasan dan pendistribusian ke sekolah. Tak hanya itu, tim medis juga secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja untuk memastikan semua dalam kondisi fit. Menariknya, Dapur 1 MBG Kampung Serdang tak hanya berfokus pada kualitas makanan, namun juga berkontribusi bagi masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan kerja kepada warga lokal. Langkah ini tak hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar. Dalam upaya menjaga kepuasan siswa, menu makanan yang akan dibagikan setiap hari diberitahukan melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Bahwasanya kami selalu menekankan bagaimana SOP itu berjalan di dapur ini. Dan juga untuk menjaga higienisasi, kami selalu menekankan kepada para pegawai bahwasannya untuk selalu menggunakan perlengkapan APD, baik itu dari apron, masker, sampai dengan sarung tangan, agar tetap makanan yang disajikan dan juga akan distribusikan kepada anak-anak nanti akan tetap terjaga higienisasi. Kalau terkait masalah karyawan di sini, Pak, alhamdulillah kami mengambil dari orang-orang asli di sini, Pak. Di sini memang kami ingin memberdayakan warga-warga di sini atas masalah menu makanan, Pak. Kami sendiri selalu mensosialisasikan menu tersebut sebelum kami distribusikan. Di situ bisa dilihat dari media sosial kami, baik dari Instagram maupun TikTok, selalu kami sebarluaskan untuk masalah menu makanan. Dan juga untuk di sekolah, Pak, kami menggunakan yang namanya kotak aspirasi, yang mana kami bekerjasama dengan OSIS untuk memberikan kritik, saran, dan juga mungkin ada request menu dari adik-adik untuk nanti kami ambil kotak tersebut. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pemirsa, turnamen sepak bola Purwosari Cup yang ketiga tahun 2025 di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan digelar meriah. Turnamen yang diikuti oleh 32 peserta ini merebutkan piala bergilir serta uang ratusan juta rupiah. Ajang sepak bola bergengsi Purwosari Cup yang ketiga digelar di lapangan sepak bola Desa Purwosari di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ajang untuk mencari bibit sepak bola handal ini diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari kesebelasan yang ada di Kecamatan Makarti Jaya. Acara pembukaan turnamen sepak bola ini dibuka langsung oleh Camat Makarti Jaya Subandi bersama Kepala Desa Purwosari Supriyanto pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Selain dihadiri oleh masyarakat yang akan menyaksikan langsung jalannya pembukaan, juga dihadiri oleh spesial dari masing-masing kesebelasan. Rencananya, turnamen sepak bola yang menjadi ajang olahraga merakyat ini akan digelar setiap tahunnya demi menciptakan para pemain profesional serta pemain yang bisa berlaga di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kita sedang melaksanakan turnamen cup yang ketiga di Desa Purwosari yang dilaksanakan atau diikuti oleh 32 klub dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan acara ini salah satunya adalah untuk meningkatkan ajang silaturahim, mewujudkan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma dan Tommy Kusworo, TV One mengabarkan. Dua pelaku spesialis bobol ruko di Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap unit Reskrim Polres Banyuasin. Keduanya ditangkap dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. A dan F, pelaku pencurian spesialis bobol ruko, berhasil diamankan oleh aparat kepolisian unit Reskrim Polres Banyuasin. Keduanya ditangkap setelah pemilik ruko melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya. Sebelumnya polisi menangkap pelaku A. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengaku tidak sendirian dalam melakukan aksi kejahatannya. Kemudian polisi kembali menangkap F, teman A. Kedua pelaku yang merupakan spesialis bobol ruko kini diamankan di Mapolres Banyuasin. Kini polisi terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap keduanya. Pasalnya, kedua pelaku pencurian bobol ruko ini sering melakukan aksi kejahatannya.
mana sebelumnya diamankan pelaku bernama Afid yang telah melakukan pencurian bongkar sebuah ruko milik korban Kristanto Loren. Pelaku Afid ini beserta rekannya bernama Jimmy telah melakukan pencurian besi, kabel, dan barang lain yang berada dalam ruko. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Aparat kepolisian unit reskrim Polres Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil menangkap pelaku penggelapan dalam jabatan di salah satu koperasi. Pelaku berhasil ditangkap di Pulau Dewata, Bali setelah menjadi buronan polisi. Tersangka AS tak berkutik saat dirinya ditangkap tim Baser Reskrim Polres Banyuasin saat tengah berada di persembunyiannya di kawasan Jalan Tukat Badung, Kelurahan Rendon, Denpasar Selatan, Bali. Pelaku sebelumnya menjadi buronan polisi sejak dirinya kabur usai melakukan aksinya dengan menggelapkan dana aspirasi milik salah satu koperasi swasta di Banyuasin senilai 209 juta rupiah. Pelaku dengan sengaja menyelewengkan dana dengan modus meminjamkan uang milik koperasi kepada para nasabah. Padahal, uang tersebut digunakan secara pribadi untuk berfoya-foya. Penangkapan tersangka Andri ini dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Ibda Joko Prakoso. Tidak dengan operasi kok. Nah, kemarin awal permulaan usaha terus ini. Saya mengambil pinjaman itu. Ada lagi siap keterangan kamu. Siap. Salah satu koperasi di Banyuasin melakukan penggelapan dana dengan modus operandi dari pelaku melakukan kontrak fiktif. Kontrak fiktif ini dilakukan seakan-akan anggota dari koperasi tersebut mengambil dana, tetapi kontrak tersebut dibuat-buat dan tidak nyata. Kemudian dilakukan juga modus operandi dengan uang pelunasan yang dilakukan oleh yang disetorkan anggota yang seharusnya disetorkan ke pihak koperasi itu tidak disetorkan dan digunakan untuk keperluan pribadi. Pelaku dan bisa Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 tahun 2025 di wilayah Kodim 0401 Musi Banyuasin digelar di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ratusan prajurit TNI diterjunkan untuk melaksanakan tugas membangun desa bersama masyarakat. Inspektur upacara. Alamat! Lapor upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke 126 tahun anggaran 2025. Siap dimulai. Lanjutnya pasukan. Siap diperiksa. Pelaksanaan upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-126 tahun 2025 digelar di wilayah Kodim 0401 Muba, dilaksanakan di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 8 Oktober 2025. Upacara pembukaan yang dihadiri langsung oleh Bupati Musi Banyuasin HM Toha serta Wakil Bupati Kaya Rohman dan Dim 0401 Muba Letkol Freddy Kristoma Pramono beserta unsur kepolisian serta dinas instansi, tokoh agama serta tokoh masyarakat dan para pelajar.
Sebanyak 136 hingga 200 prajurit TNI diterjunkan bersama Polri serta unsur masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dengan membuat jalan sepanjang 3 km, pembuatan jembatan, serta gorong-gorong, rehab rumah tidak layak huni dan juga membangun sumur bor, serta memberikan layanan kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Bupati Musi Banyuasin HM Toha berharap agar prajurit TNI yang melaksanakan pembangunan di dalam program TMMD ke-126 ini hadir untuk masyarakat. Sebab TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0401 MUBA ini merupakan lintas sektor antara TNI dan pemerintah dalam membangun desa demi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih baik dari pihak TNI, Polri, Pol PP, dan masyarakat yang mudah-mudahan dengan adanya tim TMMD ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan dalam pelaksanaan nanti dan selanjutnya bisa berkesinambungan dalam hal bersilaturahmi menerapkan menjaga NKRI Republik Indonesia. Sementara itu Dandim 0401 MUBA, Letkol Predi Kristoma Pramono juga menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI dari Kodim 0401 MUBA yang melaksanakan program TMMD ini akan menjalankan tugasnya selama 30 hari untuk membangun infrastruktur serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, secara garis besar, TNI Manunggal membangun desa ini adalah untuk mempersiapkan RAK Juang, jadi ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Bagaimana kita mempersiapkan wilayah kita untuk siap daripada persiapkan sebagai pertahanan wilayah. Adapun tujuan berikutnya adalah kami membantu akselerasi pembangunan bagi pemerintah daerah, sehingga sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Bupati, khususnya di wilayah Musi Banyuasin ini, untuk tujuan akhirnya adalah membangun Musi Banyuasin maju lebih cepat. Ada berapa personil Pak yang kita kerahkan? Kurang lebih ada sekitar 136 sampai dengan 200 orang, dan ini nanti memang terbagi, ada TNI, kemudian ada unsur kepolisian, dan kemudian unsur elemen masyarakat lainnya. Kita semuanya bergabung untuk kesuksesan dan untuk kelancaran daripada program TMMD yang 126 ini. Apa aja yang akan kita kerjakan Pak dalam TMMD yang ke-26 ini Pak? Baik, untuk program TMMD ke-126 tahun 2025 ini, kita mengerjakan ada sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisik itu sendiri, kita ada pembangunan jalan, kurang lebih sekitar 3 km. Kemudian ada rehab tidak layak huni bagi rumah yang tidak layak huni, ada 2 unit. Kemudian kita juga membangun sumur bor atau sumur air. Kemudian ada renovasi musola. Itu semuanya ada di wilayah Pinang Banjar. Ya, berapa hari Pak yang kita laksanakan TMMD Pak? Kurang lebih kita laksanakan sekitar 30 hari. Usai pelaksanaan upacara pembukaan TMMD yang ke-126 ini, Kodim 0401 MUBA juga memberikan 30 bingkisan sembako kepada warga, serta dilanjutkan penanaman pohon dan meninjau lokasi pelaksanaan TMMD. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Resepsi pernikahan Deki dan Roaila di Desa Keban, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berlangsung sangat meriah. Kedua mempelai bagaikan raja dan ratu, diiringi keluarga besar saat menuju singgasana pelaminan. Pernikahan keduanya dihadiri ribuan tamu undangan serta dihibur oleh 3 artis dangdut ibu kota. Bagaikan raja dan ratu, kedua mempelai menuju singgasana pelaminan dengan diiringi keluarga tercinta. Kedua mempelai ini adalah Deki dan Roaila. Deki sang mempelai pria adalah anak kedua dari 4 bersaudara, putra pasangan Bapak Asnawi dan Ibu Sumarni. Sementara Roaila merupakan putri pasangan dari Bapak Herman dan Ibu Nurhayati. Kedua mempelai terlihat tampan dan cantik dengan menggunakan baju adat Musi Banyuasin.
Pernikahan keduanya digelar di Gedung Serbaguna di Desa Keban, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Ribuan tamu undangan yang menghadiri pesta resepsi pernikahan keduanya dibuat takjub dengan suasana yang indah pada ruangan tamu undangan yang disediakan oleh keluarga besar kedua mempelai. Selain dari Desa Keban, tamu undangan yang hadir juga berasal dari beberapa desa serta beberapa kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Ada tokoh masyarakat, pejabat dinas, dan sejumlah instansi yang menjadi saksi cinta suci Deki dengan Roailah menuju dan mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu juga untuk menambah meriah suasana resepsi pernikahan Deki dan Roailah, pihak keluarga sengaja menghadirkan 3 artis dangdut ibu kota, yakni Sri Devi, Aulia, serta Ridwan, jebolan Dangdut Akademi. Terlantun doa terindah dari keluarga kepada kedua mempelai. Keluarga besar berharap keduanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, serta kelak putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Sementara itu, Haji Sapari yang merupakan keluarga besar kedua mempelai berharap dengan digelarnya resepsi pernikahan Deki dan Roailah menjadi ajang silaturahmi bersama keluarga besar yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Itu sekali lagi kami media mohon dimaafkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian pada intinya kegiatan ini adalah bentuk syukur dari beliau karena telah menikahkan keponakan beliau yaitu Deki dan Roailah. Pada kesempatan ini kami mohon doa yang setulus sehingga pernikahan dari Adinda Deki dan Roailah ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Penampilan ketiga artis dangdut ibu kota membuat suasana resepsi yang penuh bahagia menjadi semakin meriah, membuat para tamu undangan berjoget dan bergembira sambil memberikan saweran kepada ketiga artis dangdut terkenal ini. Pada hari ini pernikahan keponakan kami Deki dengan Roailah. Deki adalah keponakan saya sendiri, sedangkan Roailah adalah anak dari saudara Herman berdasarkan dari desa Ulak Pace. Adapun tujuan kami mengadakan acara seperti ini tidak ada rencana apa, tidak ada niat apa, hanya semata-mata ingin menghibur masyarakat kepada intinya. Jadi kami sudah biasa mengadakan acara seperti ini, maka kami bertemu dengan sahabat-sahabat, koleha-koleha, baik itu jabatan sebagai pemerintah maupun sebagai pengusaha. Jadi di sinilah terletak kami mengadakan pertemuan secara pribadi, secara kekeluargaan. Jadi itulah maksud dan tujuan kami, tidak ada rencana yang lain lagi.
Harapan kepada kedua mempelai, Pak. Apa? Harapannya kepada kedua mempelai? Harapan kepada kedua mempelai, semoga kedua mempelai ini, karena sudah diadakan hajatan seperti ini, semoga beliau berdua hidup langgeng, damai, kemudian hidupnya nanti sejahtera dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Usai acara resmi resepsi pernikahan Deki dan Roailah, acara hiburan terus digelar untuk memeriahkan acara resepsi kedua mempelai tersebut, diiringi musik dangdut dari kota Palembang dan suara merdu para artis ibu kota. Hai, aku Aulia. Halo, aku Sri Devi. Halo, kita mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Kak Diki dan Kak Roailah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bahagia selalu ya. Ribuan keluarga dan tamu undangan terlarut dalam suasana penuh bahagia dalam balutan acara resepsi yang melengkapi sempurnanya kisah cinta Deki dan Roailah. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel hari ini. Saksikan kabar Sumbaksel edisi berikutnya. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.